Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus topik untuk tanggal 22 Juni 2023. Untuk yang pertama, kita masuk ke Today's Outlook. Adapun hari ini ketiga indeks utama Wall Street kembali terbenam di teritori negatif untuk hari ketiga secara berturut-turut dengan Nasdaq memimpin perlemahan sebesar 1,2% setelah The Fed Chairman Jerome Powell mengisyaratkan kemungkinan masih adanya kenaikan suku bunga setidaknya 2 kali tahun ini demi menekan inflasi Amerika Serikat ke target 2%. Komentar hawkish ini sontak membuat saham-saham teknologi memerah seperti Philadelphia SE Semiconductor Index juga drop 2,7% dikala pelaku pasar memperhitungkan 74,4% kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 bips pada FOMC meeting mendatang di bulan Juli, seperti dilansir CME Group FedWatch. Kemudian di sisi lain, sektor energi berhasil rebound dari penurunan terbesarnya secara bulanan. Adapun dari benua Eropa, sejauh ini Bank of England dinilai gagal mengendalikan inflasi Inggris. Secara tingkat CPI bulan Mei malah dirilis tak beranjak dari level 8,7% year on year, tak mampu penuhi ekspektasi turun ke angka 8,4% year on year. Tak heran, hari ini Bank of England akan mendapat sorotan terkait keputusan suku bunga acuan yang disinyalir akan naik ke 25 bips ke tingkat 4,75%. Tak hanya Inggris saja, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini juga akan kembali tentukan tingkat BI 7 days repo rate yang diprediksi akan tetap di posisi 5,75%. Sedangkan para investor Amerika Serikat masih akan memantau ketat komentar kedua Jerome Powell di hadapan Komite Senat Perbankan Amerika Serikat nanti malam sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat, sebelum diawali oleh rilis data initial jobless claims mingguan dan existing home sales di bulan Mei. Adapun dari IHSG akhirnya mampu bangkit ke teritori positif pada perdagangan Rabu kemarin, walaupun masih diiringi oleh tekanan jual bersih asing senilai 61,93 miliar, mentotalkan foreign net sales selama sepekan terakhir hampir sebanyak 2 triliun all market. Menimbang bahwa posisi IHSG yang telah bertengger kembali ke atas MA10 dan MA20, NHKSI Research menilai bahwa potensi bullish lanjutan terbuka untuk menuju level resistance critical di sekitar angka 6745 hingga 6765. Dan adapun para investor atau trader pasar modal Indonesia disarankan untuk average up bertahap. Adapun untuk company news hari ini ada dari emiten Kars, kemudian RALS dan BCIC. Kemudian untuk domestik dan global news, dari domestic news, Kemendak punya 2 strategi agar tren surplus neraca dagang RI berlanjut. Dan adapun global news adalah China guyur diskon pajak mobil listrik senilai 1.082 triliun. Kemudian adapun untuk most active stocks kemarin itu ada dari emiten BRI, BCA, kemudian BMRI, ASI, PTBA, Telkom, S Hardware, HS, kemudian Boga, Goto, dan Arto. Dan adapun untuk foreign transaction, untuk yang pertama ini dari top buy-nya itu adalah dari emiten HS, kemudian BBRI, kemudian Harta, ICBP, dan Arto. Untuk top sell-nya itu ada 5 emiten juga, itu dari Telkom, BTPS, Goto, BMRI, dan AMRT. Kemudian kita lanjut ke domestic news dulu. Yang pertama, Kemendak punya 2 strategi agar tren surplus neraca dagang Republik Indonesia berlanjut. Kemendak ini mencanangkan 2 strategi pembangunan ekspor guna menjaga neraca perdagangan Indonesia agar tetap dalam tren surplus. Adapun Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Budi Santoso mengatakan 2 strategi tersebut adalah melihat pasar atau market based strategi dan melakukan penguatan sumber daya dalam negeri, yaitu resource based strategi. Adapun resource based strategi adalah bagaimana kita penguatan dalam negeri, kita memberikan pembinaan untuk produk kita yang bernilai tambah, termasuk juga penguatan kepada eksportir khususnya UMKM agar melakukan ekspor dengan baik, ujar Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR di Rabu kemarin. Adapun Budi juga menambahkan bahwa untuk market based strategi, Kemendak akan terus menganalisis pasar untuk mengetahui celah agar produk Indonesia bisa kompetitif di pasar global.
Adapun neraca perdagangan bulan Mei 2023 kembali melanjutkan tren surplus dengan mencatatkan surplus senilai 0,44 miliar USD. Surplus perdagangan ini terdiri atas surplus neraca non-migas sebesar 2,26 miliar USD dan defisit neraca migas sebesar 1,82 miliar USD. Kemudian kita lanjut ke global news. Ini ada China guyur diskon pajak mobil listrik senilai 1.082 triliun rupiah. Pemerintah China mengumumkan paket pemotongan pajak senilai 520 miliar yuan atau sekitar 1.082 triliun selama 4 tahun untuk kendaraan EV dan mobil ramah lingkungan lainnya Rabu kemarin. Paket tersebut adalah paket terbesar yang diberikan oleh China untuk industri tersebut. Dilaporkan pemberian paket itu sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan mobil yang melambat. Adapun kondisi ini dilaporkan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi dari China. Dan setelah rincian paket ini diumumkan, saham-saham produsen mobil besar langsung melonjak. Adapun menurut laporan yang sama, kendaraan energi baru yang dibeli pada tahun 2024 dan 2025 akan dibebaskan dari pajak pembelian hingga sebesar 30.000 yuan atau sekitar 62,4 juta per kendaraan. Adapun Kementerian Keuangan China juga menyatakan pengecualian ini akan dibagi dua dan dibatasi hingga 15.000 yuan atau sekitar 31,2 juta untuk pembelian kendaraan yang dilakukan di tahun 2026 dan 2027 mendatang. Kita lanjut ke company news. Untuk pertama dari emiten Cars, penjualan mobil naik 16% per bulan Mei 2023. Kinerja penjualan mobil Cars masih terus tumbuh. Hal ini dikarenakan penjualan mobil telah mencapai peningkatan yang signifikan dengan mencapai lebih dari 8.000 unit hingga Mei 2023, melanjutkan pencapaian 4.600 unit sebelumnya per Maret 2023. Capaian ini akan masih dalam lajur yang tepat sesuai dengan proyeksi manajemen, yaitu target penjualan adalah 20.000 unit mobil pada akhir tahun 2023. Adanya kendaraan berteknologi hybrid electric vehicle diyakini akan mendorong minat pelanggan untuk membeli mobil. Kemudian emiten yang kedua ini adalah dari BCIC, targetkan penyaluran kredit dan DPK tumbuh 30%. PT BCIC Bank Jitras Indonesia menargetkan penyaluran kredit tumbuh mencapai 25 hingga 30% pada tahun 2023. Jitras Bank memfokuskan penyaluran kredit melalui segmen corporate banking, kemudian commercial dan small and medium enterprises, kemudian business linkage serta consumer banking. Kemudian BCIC juga berupaya memperluas pasar untuk mendapatkan basis nasabah yang besar di Indonesia. Selanjutnya dari emiten terakhir untuk company news hari ini, dari emiten RALS, siapkan capex 200 miliar rupiah di tahun 2023. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS mengungkapkan bahwa perseroan telah menganggarkan belanja modal atau capex sekitar 200 miliar pada tahun 2023, di mana dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis, mempertahankan keberadaan gerai, melakukan restrukturisasi penggunaan space, remerchandising produk, kemudian peremajaan gerai, serta pengendalian biaya secara ketat. Oke, kita lanjut untuk ke stock pick hari ini. Sebelumnya kita lanjut untuk ke agenda global dan domestic economic calendar hari ini. Untuk hari ini, hari Kamis 22 Juni yang ditunggu yang pertama ada initial job claims dan existing home sales serta leading index ini dari Amerika Serikat. Kemudian hari ini yang ditunggu dari Indonesia itu adalah 7 days reverse repo dari Bank Indonesia. Kita lanjut untuk ke corporate calendar. Untuk hari ini, hari Kamis itu RUPS ada dari emiten AMAK, AMFG, Arka, ASJT, ASRM, Best Bird, BLTZ, BTPN, Cevin, Citi, CMNT, Devam, Degik, DVLA, Fast Games, GPRA, Gula, HDFA, IRA, Just, Kios, Kren, Laba, Lesip, MBTO, Wasa, OCAP, PBRX, PNBN, PFA, Safe, SIM, Selis, Sraj, TRJA, dan Unilever. Dan adapun untuk cum dividen hari ini itu ada dari emiten MTEK, Hill, JTPE, Kobex, LTS, dan SCMA. Baru sekarang kita lanjut ke untuk proyeksi dan stock pick hari ini.
Untuk proyeksi IHSG per tanggal 22 Juni 2023 ini akan diprediksikan bullish atau sideways, di mana diprediksikan akan break ke atas MA10 dan MA20 yang akan memulai golden cross, di mana menguji resistance berikutnya di MA50 dengan support ini ada di 6700, 6680, 6660, 6660 hingga 6550, dengan resistance ada di 6745, 6765, kemudian resistance berikutnya ada di level 6950, 6960, selanjutnya di level 7000 hingga 7040, di mana untuk advice-nya adalah average up accordingly. Kemudian untuk stock pick pertama hari ini ada dari emiten BTPS, Bank BTPN Syariah, di mana overview-nya saat ini BTPS ini sedang mencoba untuk break upper channel downtrend jangka menengahnya, di mana kami merekomendasikan spekulatif buy di entry level 2000 hingga 2020, average up jika berhasil melewati level 2050. Untuk target pertama ada di 2120 hingga 2150, target selanjutnya ini jangka menengahnya di 2340 hingga 2380 dan 2500, stop loss jika menyentuh level 1880. Kemudian selanjutnya ini ada dari emiten MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, di mana overview-nya saat ini limited downside potential, di mana menguji MA10 dan MA20 yang mulai golden cross. Juga kami merekomendasikan untuk spekulatif buy dengan entry level 3000 hingga 3010, average up jika berhasil menyentuh level di atas 3040. Untuk target pertama 3170, 3450, 3470, 3530, dan target selanjutnya di 3610 hingga 3670. Stop loss jika menyentuh level 2840. Kemudian saat ini ada dari emiten ketiga itu ADMR, Adaro Minerals Indonesia Tbk. Saat ini juga ADMR ini akan menguji MA10 dan MA20 yang akan golden cross, di mana saat ini juga akan menguji break upper channel downtrend jangka menengahnya, di mana kami merekomendasikan buy entry level 840, average up jika tembus 860, target ada di 900, 950, 1000 hingga 1010, stop loss jika menyentuh 840. Kemudian selanjutnya ini ada dari emiten Toba, TBS Energi Utama Tbk, di mana saat ini Toba akan menguji resistance trendline midterm-nya. Saat ini Toba juga sedang mempertahankan support di MA10 dan MA20-nya. Untuk advice-nya saat ini adalah spekulatif buy dengan entry level 400, average up jika berhasil melewati level 412. Target pertama level 424 hingga 426, kemudian target selanjutnya di 480 hingga 500, stop loss di level 388. Dari emiten selanjutnya ini ada dari emiten Medco Energi Internasional Tbk, di mana saat ini Medco sedang menguji resistance MA50-nya. Kami juga melakukan rekomendasi advice-nya untuk spekulatif buy di level 930 hingga 920 untuk entry-nya, average up jika Medco berhasil melewati level 950. Untuk target pertama di 970, target selanjutnya 995 hingga 1000, target selanjutnya 1100 hingga 1115, dan yang terakhir stop loss-nya itu ada di level 890. Itu saja untuk paparan market update sekaligus stock pick pada tanggal 22 Juni 2023. Terima kasih semuanya, happy trading!